Oke, kita coba bahas yang ANOVA dua arah ya atau two-way ANOVA. Mohon dipersiapkan untuk membuka aplikasi SPSS-nya ya. Jadi kalau two-way ANOVA ini adalah membandingkan perbedaan rata-rata kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau variabel atau disebut faktor. Berarti ada dua faktor, faktor A dan faktor B misalkan ya. Berarti ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap objek yang kita teliti. Diperlukan dua variabel independen berskala data kategorik dan satu variabel terikat berskala data kuantitatif atau numerik, misalkan interval atau rasio. Jadi yang kita bahas tadi contoh ya, misalkan pengaruh A dan B terhadap Y misalkan. Contoh yang lain, pengaruh variasi konsentrasi gula dan variasi konsentrasi pektin misalnya ya terhadap tekstur selai nanas. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi di situ. Pengaruh suhu dan lama pasteurisasi atau lama pemanasan ya terhadap kadar protein susu kedelai gitu ya. Itu juga bisa ya. Pengaruh eh, lama dan lama fermentasi dan konsentrasi ragi ya terhadap karakteristik eh, tekstur tempe. Berarti ada dua faktor dan ada objek yang kita teliti. Ini apa? Responnya itu apa? Oke, eh, ini asumsi untuk ujian nopanya. Sampel berasal dari kelompok yang independen, varians antar kelompok harus homogen, kemudian data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Saya ambil contoh, di sini ada eh, kasus ya, misalkan ada seorang manajer SDM sedang meneliti pengaruh gender ya atau jenis kelamin dan jenis pendidikan terhadap nilai seleksi perusahaan. Jadi ceritanya si manajer SDM ini sedang melakukan pembukaan lowongan kerja ya atau seleksi kerja. Dia meneliti apakah eh, nilai ujian atau nilai seleksi tadi dipengaruhi oleh jenis kelamin atau gender dan juga jenis atau tingkat pendidikan ya. Dia menggunakan berarti untuk gender kan ada laki-laki dan perempuan dua ya, dua taraf. Pendidikan ada tiga nih, ada SMP atau SLTP, yang keduanya SLTA, dan yang ketiganya adalah S1. Berarti ada tiga eh, apa ya, tiga jenjang ya, tiga jenjang. Kemudian di sini ada datanya di sini ya. Nah, ini gender, ini pendidikan. Kemudian di sini ada nilai ujian ya, ada nilai ujiannya di sini. Nah, oke. Nah, seperti biasa di dalam SPSS itu, nah di bawah bagian bawah itu ada variabel view ya dan data view ya. Di sini masukkanlah datanya ya, ada gender, ada pendidikan, ada ujian. Nanti simulasikan ya. Oke. Kemudian beda dengan yang ANOVA one way ANOVA, nanti kalian ke analisis, kemudian masuk ke general linear model, pilih univariate ya, pilih univariate, kemudian eh, nanti masukkan ke dependent variabelnya ujian dan faktornya adalah tadi ada gender dan ada pendidikan. Atau biar eh, langsung ngerti, kita langsung simulasikan aja ya. Ada yang udah siap SPSS-nya, Dek?
Oke, silakan ya, deh ya. Nanti kita pandu untuk pengerjaan soal yang ini. Oh iya Pak, maaf Pak. Gimana Pak? Silakan dibuka SPSS-nya. Oh, baik Pak. Sebentar ya, saya angkat telepon dulu ya. Baik Iya Pak. Pak. Oke, gimana? Udah bisa? Bisa di share screen? PSS yang kemarin Pak. Iya, tapi buka baru ya. Baik Pak. Oke, bukan yang itu. Yang awal, yang kayak Excel. Yang satunya. Oke, bisa nggak, Dek? Yang ini Pak. Iya, betul, betul, betul. Oke, langsung aja. Itu oke aja dah. Bagus sih. Nah, oh cancel aja, cancel, cancel. Nah, itu kan di bagian bawah tuh ada data view, ada variable view. Kita klik yang variable view. Nah, variable view itu untuk meninputkan
tadi faktor A-nya apa, faktor B-nya apa, kemudian yang objek yang diteliti atau responnya atau pengamatannya apa. Nah, berarti yang pertama adalah, nah ini kan contohnya umum ya, kita tidak menjurus ke pangan gitu ya, kita pakai contoh yang umum. Faktor A-nya apa tadi? Kan pengaruh gender dan jenis pendidikan. Berarti yang pertama adalah faktor A-nya adalah, atau tulis aja faktor A nggak apa-apa deh di situ. Atau A aja. Nah, di yang pertama tuh. Nah, itu faktor A atau A boleh ya. A ya, oke. Pakai F. Terus jangan pakai spasi ya. Yang betul, Dah. Kemudian tipenya, oke. Kemudian desimalnya nggak usah ya, nggak usah pakai desimal. Ini harus diedit di sini data ininya ya, harus diedit ya. Inputan data ininya harus diedit ya. Cek lagi. Itu udah numerik aja. Jangan jangan diubah. Cuma yang desimal itu dinolkan ya. Yang desimal dinolkan. Labelnya, nah ini ya, labelnya ada berarti ada berapa jenis kelamin? Oh, di situ gender dulu aja ya, labelnya gender aja atau jenis kelamin. Maaf Pak, yang mana Pak? Yang label jenis kelamin. Kemudian value-nya, ya ini harus diedit, disetting. Value ke samping terus, pokoknya mapai ya ke samping. Satu laki-laki ya, value-nya satu, punya laki-laki. Kemudian yang keduanya perempuan. Dah, udah tuh, oke. Cuman dua kan? Oke. Itunya nominal, measure-nya nominal. Bukan yang paling ujung, yang measure-nya. Nah, nominal. Oke, kemudian udah ya, ini faktor A udah ya. Kita input faktor B, tulis lagi faktor B. Nah, biar gampang di situ. Berarti kan dua faktor nih. Kalau yang one way ANOVA itu cuma satu aja, langsung ke pengamatannya apa. Faktor B-nya jenis pendidikan atau jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan. Nah, value-nya disetting lagi di situ. Satu SMP atau SLTP. Maaf Pak, ini apa Satu, Pak? satu SLTP. Value-nya satu. Nah, di situnya SLTP.
Kemudian yang keduanya SLTA. Ini kodenya ya, masukin kodenya ya, atau labelingnya. Yang ketiga, tiga kan ada S1. Tiga S1. Ada tiga jenjang pendidikan. Measure-nya nominal juga ya, ganti. Nah, yang diamati apa pengamatannya? Nilai ujian ya. Oke, berarti yang baris ketiga itu nilai ujian. Jangan pakai spasi ya. Kalau di yang row apa kolom pertama harus nempel. Tipenya numerik, kemudian desimalnya dinolkan karena nggak ada desimal. Kemudian labelnya ya, labelnya ujian, nilai ujian. Di sini boleh pakai spasi. Nilai, oke. Value-nya non aja. Oke, ini udah semua ya. Measure-nya skala, udah. Eh, kita pindah ke data view. Data view yang bawah, yang sebelah variabel view, yang sebelahnya. Nah, di sini kalian harus menginputkan datanya, ya, data mentahnya diinputkan di sini, ya. Oke, data mentahnya kan ada ya di slide ke-27. Saya coba buka dulu. Saya bantu sebutin ya, deh ya. Kayak untuk faktor A ke bawah ya, satu. Ya, satu itu kan laki-laki ya. Nanti bisa diubah kok. Kemudian perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan lagi. Jadi nanti bisa dipakai angka atau pakai label, langsung label kayak gini. Nanti bisa disetting di situ. Oke, baris kelima laki-laki, baris keenam perempuan, perempuan lagi, perempuan lagi, kemudian laki-laki, perempuan, baris ke berapa? 11 ya. Baris ke 11 tuh laki-laki, baris kedua belasnya perempuan, kemudian laki-laki, perempuan, 15-nya laki-laki, 16-nya ke bawahnya perempuan, 3. Totalnya ada 18 ya, 18 orang ya. Baik, maaf, ini udah benar, Pak. Betul, sudah betul. Ya. Kemudian, nah untuk faktor B-nya, jenjang pendidikan, ya dimasukkan SLTA atau 2 ya, 2, kemudian SLTA lagi, SLTA lagi, kemudian S1, SLTP, SLTA, SL, sorry, S1, S1, baris 7 S1, baris 7 S1, baris 8 SLTP, baris 9 SLTA, SLTA ya, 9 10 SLTA,
Dah, 11 Udah, Pak. 11 SLTP, 11 SLTP atau satu, 11 satu bukan. Oke, 12 SLTA atau dua, 13 S1, 15 SLTA, 16 17 S1, S1, Pak. ya S1 semua, 16 17, 18 SLTA. Sekarang masukkan, nah skornya nih. Nah, skornya dari atas ya, 45, 87, 65, 55, 24, 53, 76, 68, 43, 76, 35, 66, 87, 67, 45, 66, 86, 65. Nah, tugas kita adalah menganalisis apakah perbedaan jenis kelamin dan perbedaan jenjang pendidikan berpengaruh terhadap nilai ujian atau nilai seleksi atau tidak berpengaruh nih. Nah, berarti ada dua faktor ya. Dua faktor. Oke. Caranya pada prinsipnya sama dengan yang one way ANOVA ya. Oke, kita coba ke analis ya. Analis, ke menu analis di bagian atas. Analyze. Kemudian pilih general linear model. Nah, pilih yang univariate. Sudah, univariate ya. Nah, kemudian masukkan yang nilai ujian, klik yang nilai ujian. Ini dipindahkan ke dependent variable ya. Dependent, oke. Sedangkan yang lainnya pindah ke fixed factor. Yang dua itu pindah ke fixed factor yang di bawahnya. Dua, dua ini ya. Pindah. Oke, satu lagi ke situ juga sama. Oke, sudah ya. Berikutnya, pilih plots. Belum, disetting dulu. Belum. Oh, belum, Oke, Pak. Ini balik laginya belum. kemana, Pak? Di close aja, di X aja. Baik, Pak. Di X, jangan disimpan. Hapus, no. No save ya. Oke, ya.
Ada plots di situ ya. Di sebelah kanan tuh ada plots. Dah, diklik. Nah, kemudian pilih yang faktor A ke horizontal axis. Sedangkan yang faktor B ke separate line. Kemudian add. Ada di bawah plots titik dua add. Klik. Nah, itu berarti kita nanti akan menganalisis bagaimana sih hubungan antara gender dan pendidikan. Continue. Oke, tunggu dulu ya. Cek dulu. Kemudian pilih post hoc. Nah, ini untuk uji lanjutnya ya. Uji lanjutnya. Oke, post hoc-nya yang faktor B-nya pindahkan ke kanan. Nah, oke. Pilih checklist yang uji 2K ya. Uji 2K. Nah, itu aja. Klik. Kemudian continue. Pak, ini tuh kayaknya Eh, ada dua, Pak. 2K yang atas. Yang 2K aja. Oke, continue. Berikutnya option. Klik option. Option ya. Nah, klik ketiga yang faktor A bisa sambil pencet shift nggak? Klik faktor B juga. Oh, nggak bisa ya, satu-satu ya. Kalau gitu satu-satu aja. Faktor A dulu, pindahin ke kanan. Kemudian faktor B, option masih option ya. Faktor A diklik, pindah ke kanan. Faktor B, lalu interaksi antara faktor A dan faktor B. Itu interaksi ya kalau ada bintang kayak gitu ya. Itu interaksinya. Oke, pindahin juga. Itu juga sama, pindahin. Kemudian klik descriptive statistik dan juga homogeneity untuk uji homogenitasnya atau Levin testnya. Klik homogeneity test. Alpanya berapa? 0,05 ya. Oke, continue. Sudah. Kalau sudah, jalankan. Oke. Nah, sini udah ada hasilnya tuh. Kita cek dari atas ya. Kita cek dari atas dulu, coba. Tarik ke atas. Terus ya, ke atas. Nah, oke. Kita ke bawah sedikit ya. Nah, ini dependent variable-nya. Ada satu jenis kelamin, kemudian jenjang pendidikan, dan juga hubungan atau interaksi faktor A dan faktor B-nya atau jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Nah, di situ udah kelihatan ya kayak rata-rata ya. Tuh nilai rata-rata untuk yang laki-laki itu berapa? Nilai nilai rata-rata tapi kelompok laki-laki aja. Di situ ada berapa? 55 ya. Nilai rata-rata untuk yang perempuannya aja. Nilainya berapa? 6, 69. Kelihatan nggak di situ yang pertama tuh? Tabel pertama. Yang min. Min itu rata-rata. Belum ke bawah ya. Masih atas ya.
Masih yang atas ya. Saya masih bahas yang atas. Jangan ke bawah dulu. Yang tadi. Nah, kayak yang tadi ya. Masih yang atas yang tadi. Yang ini Pak, Kalau ini lebih rinci ya. Kalau ini ya. Dia untuk yang tabel yang pertama. Itu jenis kelamin ya. Laki-laki itu N itu jumlahnya. Jumlahnya ada 7. Perempuan ada berapa? Ada 11 itu jumlah ya. Jumlah N itu jumlah. Ada berapa datanya? Yang SLTP ada 3 orang, SLTA ada 10 orang, S1 ada berapa tuh? Yang S1 ada 5 orang. Kelihatan nggak sih? Coba saya ingin tanya deh. Kelihatan nggak yang tabel yang pertama, yang between subject faktor? Kelihatan, Pak. Itu jumlah ya, kelihatan kan? Nah, yang bawah itu adalah deskriptif statistik ya. Misal, yang laki-laki dengan jenjang SLTP itu rata-ratanya skor nilainya 29,5. Ada berapa jumlahnya? Ada 2. Di situ pun ada standar deviasi. Jadi kalian nggak usah ngitung rata-rata lagi, nggak usah ngitung standar deviasi. Itu udah otomatis di sini. Laki-laki dengan jenjang pendidikan SLTA, berapa rata-ratanya? Coba saya tanya. Berapa skor nilai ujian peserta yang laki-laki dengan jenjang pendidikan SLTA? Berapa skor rata-ratanya? 7,7787 Pak. Yakin? Itu bacanya di kolom apa? 49,50, Pak. 9. Kan rata-rata tuh min. Kalau standar deviasi kan beda lagi, standar error. 49 ya. 49,50. Berapa jumlahnya yang laki-laki dengan jenjang pendidikan SLTA? 4, Pak. Nah, laki-laki dengan jenjang pendidikan S1 ada berapa nilai skor rata-ratanya? 87,00. 87 berapa orang? 1, Pak. Tuh. Kalau laki-laki saja secara keseluruhan berapa rata-ratanya? Laki-laki tapi 3 jenjang itu semuanya berapa skor rata-ratanya nilainya? Kita bisa pilih yang total gitu ya. Berapa total? Tapi yang di kolom laki-laki 49,14. 14. Itu ada 7 orang. Sama yang bawah juga. Coba yang perempuannya aja, tapi jenjangnya SLTP. Berapa betul? Berapa skornya rata-ratanya? Yang perempuan, Pak. Perempuan tapi SLTP. 68 Pak. 68. Perempuan tapi jenjangnya SLTA. 69,00. Begitu. Berapa jumlah pesertanya perempuan dengan SLTA? 6. Nah, gitu ya, clear ya, bisa ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Insya Kalau yang Allah Pak. kalau yang total gimana tuh? Yang total. Berarti laki-laki dan perempuan jenjang SLTP berapa nilai rata-ratanya? 42,33, Pak. Nah, gitu. Kalau yang total itu laki-laki perempuan ya, dijumlahkan dan per jenjang tuh udah dibagiin. Kalau secara keseluruhan berapa sih rata-ratanya?
Nah, bisa lihat yang bawah, 61,61 rata-rata keseluruhan data. Clear yang ini? Atau masih bingung? Nih, kalau nggak ada yang jawab, antara bingung dan antara clear nih. Oh, kalau yang extended deviation sih Pak, buat apa? Nah, ini berarti statistiknya lupa lagi. Itu standar error untuk, Bukannya error, Pak. ya, standar error ya. Itu untuk melihat sejauh mana data antara nilai terkecil, nilai terbesar ya, atau range ya. Kemudian untuk melihat variansnya ya, atau untuk melihat error datanya. Nah, di sini kan bervariasi tuh. Misalkan yang SLTP dengan jenis kelamin laki-laki rata-ratanya 29, sedangkan standar deviasinya 7. Berarti plus minus 29,5 plus minus 7,7 itu adalah eh, range dari nilai rata-rata untuk jenis kelamin laki-laki pada jenjang SLTP. Yang SLTA berapa? 49,5 plus minus 10,37. Nah, jadi batas atasnya adalah 49,5 plus 10, batas bawahnya 49,5 min 10. Berarti range-nya ada di situ ya untuk yang laki-laki dengan jenjang SLTA. Oke, ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada ya. Nah, teman-teman di bawahnya aja apa tuh? Oke, uji Leuven test. Untuk apa sekali lagi uji Leuven test? Untuk melihat nilai yang homogen ya atau varians yang homogen. Sebelum ke sini ke yang atas dikit, Leuven test untuk homogenitas ya atau homogeneity ya. Geser atas sedikit boleh. Terus terus. Nah, stop. Leuven test bisa dibaca Leuven test ke bawah sedikit. Nah, ini ya Leuven test dia skornya 0,537 ya signifikansinya ya. Kira-kira dia variasinya homo atau datanya tuh variasinya homogen atau tidak. Tadi kan kuncinya kalau di atas 0,05 itu homogen, di bawah 0,05 tidak homogen. Berarti dia homogen ya variansnya ya. Dia di atas 0,05 karena nilainya 0,537. Berarti kita bisa lanjut ke yang bawah ya. Oke. Nah, ini yang bawah itu ANOVA. Nah, ini ya. Di situ ada kuadrat tengah ya, ada jumlah kuadrat, ada degree of freedom atau derajat bebas ya atau DF gitu ya. Dan signifikansinya 0 di bawah 0,05 ya, ada yang di bawah 0,5, ada yang di atas. Nah, oke ke bawah sedikit. Up, nah segitu. Nah, kita lihat faktor A aja. Faktor A signifikansinya berapa?
faktor A. Kok dirubah? Kan di situ. Nah, oke, faktor A. Berapa? Bisa dilihat kan? Signifikansinya berapa skornya? Halo, berapa nilainya? Bisa dibaca kan? Faktor A. Coba yang mana? Bingung. Mana faktor A? Ada nggak faktor A tulisannya? Ada Pak Ada di Pak, ada. Nah, bawah berapa intercept signifikansinya? Ada nggak sih tulisan signifikansi atau sig? Ada 0,63 Pak. Pak. Iya, betul. 0,063. Iya. Berarti kalau 0,063 gimana kesimpulannya? Apa artinya? Tadi di awal saya udah menjelaskan. Yang untuk yang one way ANOVA pada saat tadi saya penjelasan terkait ANOVA untuk yang satu arah. Kalau nilai signifikansinya kurang dari 0,05, hipotesis nolnya ditolak atau diterima? Diterima Pak. Yakin kalau kurang dari 0,05 Ditolak, ditolak Pak. ditolak. Ditolak Pak, ditolak. Terima hipotesis alternatif. Kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka hak nolnya diterima. Diterima. Apa hak nol itu? Tergantung ya teman-teman. Biasanya kalau hak nol itu adalah yang tidak berpengaruh. Misalkan berarti di sini faktor A itu tidak berpengaruh atau jenis kelamin tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Ini yang terima pernyataan ini. Tetapi yang faktor B signifikansinya berapa tuh? 0,20 Pak. 0,02 lebih kurang kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Kurang dari 0,05. Kurang. Kalau kurang dari 0,05 artinya apa? Tidak diterima. Hipotesis nol tidak diterima. Berarti hipotesis alternatif atau HA yang diterimanya. Berarti yang faktor B berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap nilai ujian. Di, Ti- Tidak tidak. berpengaruh. Berpengaruh kan ditolak hak Oh iya, nolnya. Eh, Ingat, hak nol itu yang tidak berpengaruh, hak nol. Yang tidak ada efek, yang tidak berpengaruh, yang tidak signifikan lah gitu. Kalau hipotesis alternatif atau HA, dia yang berpengaruh atau adanya efek atau adanya signifikansi. Berarti karena dia nilainya di bawah 0,05, maka hak nolnya ditolak, yang tidak berpengaruhnya ditolak, terima yang hipotesis alternatif, maka faktor B memang berpengaruh terhadap nilai ujian. Berarti perbedaan jenjang pendidikan dalam data ini itu berpengaruh terhadap nilai ujian. uji Dibuktikan dengan nilai signifikansi di bawah 0,05 0,5. gitu. Lalu untuk menjawab, Pak, ini kan dua faktor. Bisa nggak interaksi dua faktor tadi diperoleh nilai signifikansinya? Bisa. Di situ ada interaksi faktor A bintang faktor B atau faktor A kali faktor B atau ada interaksi A dan B lah. Berapa signifikansinya?
0,02. Berapa tadi? ini enggak. Yang ini yang interaksi yang dua faktornya. Kan tadi masing-masing tuh nilai signifikansinya faktor A 0,063, faktor B 0,02, lalu yang data keseluruhan faktor A dan faktor B itu nilainya berapa? 0,33, Nah, 0,033 Pak. artinya apa? Di bawah atau di atas 0,05? Di atas, Pak. Yakin di Di atas. bawah Pak. Di Di bawah, Pak. bawah atuh. Lebih kecil atuh kan 0,03 tuh. Artinya apa? Di Terima H0 atau tolak H0? di, ditolak 0 Pak. Signifikan atau tidak signifikan gitu aja deh. Berpengaruh atau tidak berpengaruh? Berpengaruh. 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 Bingung ya? Ini kan ini dua faktor. Makanya nih tingkatannya lebih rumit ya. Seperti yang saya sampaikan di awal ya. Oke. Ini ANOVA. Kalian nggak perlu pakai Excel. Kalau pakai SPSS ini nggak perlu ngitung jumlah kuadrat gitu kan. Agak agak ribet ya. Nah, ini udah otomatis. Tapi kalian harus checking tetap pakai Excel. Nah, kadang pas input datanya salah, koma dan titiknya tertukar, 6 dan 8 itu tertukar kadang-kadang gitu ya. Sehingga nanti mempengaruhi ANOVA-nya. Sehingga pemrosesan atau pengerjaan Excel dan SPSS kedua-duanya boleh dilakukan ya untuk saling mengecek. Itu mungkin ya ANOVA yang tuwe ke bawahnya itu adalah penjelasan deskripsinya itu ya, perbandingan uji lanjut dengan uji 2K ya, kemudian perbandingan nilai rata-rata itu bisa dilihat ke bawah, atau grafik-grafik itu ada di bawah. Mangga di bagian mana yang masih bingung, saya akan coba ulangi lagi kira-kira terkait ANOVA saja dulu. Cara input data barangkali ada yang masih bingung, cara masukin data, cara menyimpulkan atau apa nih yang masih bingungnya? Atau semuanya? Silahkan bertanya. Mumpung masih ada waktu, kita sampai jam 9 malam aja ya. Ya, Pak. Saya dari pagi dengan dosen pangan ini mengerjakan akreditasi ya. Ini mudah-mudahan segera bisa langsung diupload dalam waktu dekat dan Amin. bisa segera visitasi dan semoga hasilnya lebih baik ya dari nilai akreditasi sebelumnya. Sehingga nanti lulusannya eh, bisa lebih eh, punya potensi ya untuk diterima di tempat kerja yang lebih luas tentunya. Amin. Amin. Enggak, atau sok barangkali ada yang masih bingung. Kita bahas satu-satu kalau ada yang bertanya.